Halo. Kenalan kok. Oh iya, Halo, halo. Ayo gimana? langsung kita ke lokasi. Ayo, ayo. Oke. Saya teleponin dulu teman saya ya, Pak. Boleh. Halo, Jess. Halo, iya. Ini saya sama klien udah ini lagi jalan ke lokasi ya. Iya, saya juga ada di lokasi. Iya, mau ke sini boleh. Bentar saya teleponin dulu ownernya ya. Oke. Iya. Yo, bye. Halo, siang Bu Iing. Iya, ini saya Jason dari Jepro. Bu, ini ada yang mau lihat listingan yang di Greenfield, Bu. Iya. Halo, Pak Freddy. Ini kliennya. Halo, Ya, Pak, ini Bu. namanya Jason. Kita lihat ke dalam. Boleh? Ayo, silakan. Oke, silakan masuk. Di sini ada 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Yuk saya kasih lihat kamarnya. 73. Iya, luas bangunannya 41. Ini untuk kamar pertama. Dan ini kamar kedua. Cuci, jemur, dapur, semua dalam satu space ya di belakang sini areanya. Buat jemur bisa ya? Bisa, betul. Oke Pak, jadi keunggulannya rumah ini adalah dia posisi klasternya ini di depan. Jadi ke akses tol deket, ke area komersil di TKI juga deket. Jadi cari makan kan nggak susah gitu. Udah gitu rumahnya juga punya ceiling cukup tinggi. Jadi kalau siang-siang kayak gini sirkulasi udaranya tetap bagus gitu. Terus posisinya juga di taman gitu sih. Gimana sama rumahnya? Cocok? Suka. Kalau harga ini netnya di berapa? Untuk harga owner buka di 995 juta. Oh, masih nego? Bisa diajukan. Oke. Paling nanti kita pertimbangkan dulu ya, karena kan kita banyak pilihan ya. Oke? Ya. Saya hubungin Pak Oke, Freddy deh. Ya. Ya. Ya, makasih ya. Thank you ya. Halo, siang Bu Iing. Halo, Jess ya. Iya, ini saya udah beres showingnya. Aduh, ini puji Tuhan banget nih, bayarnya positif, responnya minat sama rumahnya. Cuman kemarin kan saya udah lihat tuh foto dari sertifikat rumah ya Bu. Ini masih atas nama almarhum Papa. Oh iya, masih atas nama Papa. Kayaknya baiknya diurus dulu ya Bu ya. Oke, gua urusin ya. Boleh. Ya boleh, nanti kabarin ke saya ya Bu ya. Oke, yuk, bye. Iya, terima kasih. Mel, itu kan sertifikat masih atas nama si Papi. Terus ini tadi ada yang nanya ke gue. Terus kayaknya dia minat. Jadi kan kita harus urus dulu surat-suratnya kan ya. Nah, karena gue anak pertama, jadi nanti itu ke atas nama gue aja, oke? Kok gitu sih? Iya dong, gue kan anak pertama, jadi harus ke gue semua. Gue juga anaknya. Gini deh, di mana-mana anak pertama itu dapatnya paling gede, ya. Enggak. Jadi harus buat gue. Enggak, kalau sekarang itu pasti sesuai dengan warisan dari mama papa dong. Nggak bisa gitu dong, gue juga anaknya. Tapi gue anak paling gede. Nggak mau, pokoknya mendingan kita tanya agentnya deh. Si Jason, gimana nih bagusnya? Yaudah, gue teleponin si Jason. Sok, kamu telepon. Halo, Jess. Jess, ini gimana ya? Nanti namanya harusnya ke nama gue dong ya. Kan gue anak yang pertama, ya nggak? Kayaknya nggak gitu deh. Oh gitu. Oke, gini deh. Ya udah, nanti kita ketemu di notaris aja ya. Nah, mending gitu. Di Cicendra ya. Udah diem dulu lu, jangan banyak ngomong. Oke, Cicendra aja ya. Oke, yuk, bye-bye. Tuh kan, gue bilang juga. Jadi sekarang kita ke notaris kan? Ya udah, cepetan. Yuk. Iya Ci, jadi gini, ini kebetulan owner saya mau jual rumah di Greenfield. Ini bayarnya juga ikut hadir. Kakaknya berhalangan hadir. Jadi rumah yang mau dijual di Greenfield ini ada sedikit masalah di sertifikatnya. Jadi sertifikat dari owner saya ini masih atas nama almarhum papahnya, Ci, gitu. Sedangkan kedua orang tuanya sudah almarhum dan almarhumah gitu. Jadi tadi mereka sempat ngobrol juga sama saya bahwa mereka pengen dapat bagian dari rumah yang akan dijual ini. Cuman ada request tadi dari kakaknya pengen dapat lebih besar, tapi saya daripada
menengahi, saya nggak ngerti gitu ya. Lebih baik saya bawa ke Cici aja sebagai notaris, diselesaikan langsung gitu. Baiknya gimana sih? Silakan. Jadi begini ya, kalau misalnya memang sertifikat itu atas nama orang yang sudah meninggal dunia, berarti kan orang yang sudah meninggal dunia itu nggak mungkin tanda tangan akta jual beli. Jadi otomatis kita harus mencari siapa ahli warisnya. Itu dibutuhkan namanya keterangan ahli waris. Keterangan ahli waris itu apa? Menunjukkan siapa yang menjadi ahli waris dari yang meninggal dunia tersebut. Mungkin yang sudah meninggalnya itu mungkin papanya dan mamanya. Nah, papa dan mamanya ini kalau misalnya memang dua-duanya sudah meninggal, itu misalnya boleh di dalam keterangan hak waris yang sama, tapi kita cek wasiatnya itu tetap 2 kali. Jadi cek wasiat punya papanya, cek wasiat punya mamanya, barangkali ada wasiat, baru dibikinkan keterangan hak warisnya. Tapi kalau memangnya keterangan hak warisnya itu sudah terpaut, papanya meninggal tahun 2010 anggaplah, mamanya tahun baru meninggal. Nah itu seperti itu, biasanya keterangan hak warisnya kan lagi tahun 2010 udah dibuat, mungkin yang punya mamanya. Nah punya papanya sekarang baru meninggal, baru dibuatkan lagi keterangan hak warisnya. Syarat keterangan hak waris sendiri sebetulnya itu biasanya dari mulai akte kematiannya itu pasti jelas ya, akte kematian, kemudian akte sehubungan dengan pernikahan dari papa atau mamahnya ini, kemudian juga selain itu adalah akte lahir anak-anak, jadi membuktikan siapa anak-anak dari orang tua ini. Kemudian adalah identitas-identitas lainnya yang mendukung. Mungkin kalau lagi dulu sih, lagi zaman dulu ya, kalau memangnya memang belum WNI kan, memang harus berarti ada ininya ya, ada misalnya ada ganti namanya lah, ada yang seperti SBKRI yang seperti itu. Tapi kalau memang misalnya sudah warga negara Indonesia, nggak ada masalah ya, udah tinggal bikin keterangan hak waris aja. Betul, seperti itu. Nah dari keterangan hak waris itu kemudian baru dilanjutkan ya. Dari keterangan hak waris itu ketahuan ahli warisnya. Nah itu ada proses namanya di sertifikat itu namanya balik nama waris. Jadi sertifikat yang tadinya atas nama orang yang sudah meninggal dunia tersebut, kita balik nama waris dulu ke atas nama ahli warisnya yang masih hidup. Baru bisa di akta jual belikan. Jadi akta jual belinya itu adalah akta jual belinya atas nama nantinya ahli waris yang sudah masih hidup itu ya. Jadi kan ada yang menandatangani akta itu gitu. Nah kalau soal urusan pembagian antara warisannya seperti apa, sebenarnya kalau tanpa wasiat, undang-undang sudah menentukan seperti apa. Jadi ada golongan-golongannya ya. Pertama ada golongan 1, golongan 2, golongan 3 seperti itu. Yang paling banyak kejadian biasanya yang seperti sekarang dialami oleh semua ya yang di Greenfield ini mau jual ya. Nah itu keterangan hak warisnya adalah keterangan hak waris golongan 1. Jadi itu berarti menikah, punya istri, punya anak. Nah sekarang istrinya juga sudah meninggal dunia juga, berarti tinggal ke anaknya. Nah itu kalau udah seperti itu berarti tinggal anaknya tinggal dibagi aja, anaknya berapa itu bagi rata, nggak ada laki perempuan nggak ada ya, itu tetap sama. Itu kalau hukum perdata barat begitu. Nah balik lagi ini jadi bagiannya tadi tetap sama, kemudian proporsional seperti itu, tidak ada lebih besar, tidak ada lebih kecil, kecuali memang ada wasiat. Saat dicek wasiat, bikin keterangan hak waris, kita cek wasiat dulu. Saat ada wasiat, mungkin ada orang tuanya lagi dulu bikin wasiat. Nah itu pernah dibicarakan mungkin ya, oh ya bagian si anak ini saya kasih lebih besar. Selama itu tidak melanggar legitime porsi, jadi anak-anak nih ada legitime porsinya, anak-anak kandung ya punya legitime porsi. Selama tidak melanggar, nanti kita lihat ya surat-suratnya. Kalau tidak melanggar itu boleh, silahkan. Tinggal dilanjut saja sesuai dengan wasiat. Tapi kalau melanggar legitime porsi, ada bagian anak kandung yang harus tetap dipenuhi untuk itu, gitu. Jadi ya balik lagi kita mesti lihat ya, mesti dilengkapin dulu keterangan hak warisnya, syarat-syaratnya. Jadi tolong dilengkapi ya, nanti Bapak Ibu semua yang ada di sini tolong dilengkapi. Nanti kita buatkan keterangan hak warisnya, tentu saja dengan cek wasiat dulu sebelumnya. Setelah itu baru kita bisa lanjutkan ke tahapan berikutnya,
itu balik nama waris, itu ada pajak waris. Pajak waris itu penghitungannya adalah dari NJOP yang tahun terakhir dikurangi 300 juta ya kalau untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya. Nah, itu 300 juta dikalikan 5%. Nah, gitu. Nah, itu harus dibayarkan pajak warisnya dan ada prosedur namanya di BPN balik nama waris. Nanti sertifikatnya tersebut ya balik itu ke atas nama ahli waris yang bersangkutan. Rame-rame di situ. Disebutkan juga bagiannya berapa di situ sesuai dengan keterangan hak warisnya. Jadi misalnya kalau anggaplah tidak ada wasiat, seperti saya nggak tahu nih yang Greenfield sekarang ada wasiat atau tidak ya dari papa mamanya. Tapi anggap tidak ada wasiat, berarti itu setengah-setengah nantinya. Cuman 2 bersaudara kan ya. Nah, setelah itu baru dilanjut, itu baru kita bisa lakukan akta jual belinya. Tentu saja sebelumnya harus pengecekan dan bayar pajak, validasi PPh juga ya. Demikian mungkin, apa ada masih kurang informasi di sini mungkin? Cing, thank you ya buat penjelasannya. Kita jadi tahu banget nih sekarang bagaimana ngurusin kalau ternyata sertifikatnya masih atas nama almarhum gitu. Jadi gimana Bapak Ibu sudah paham juga tentang penjelasannya? Paham? Oke, jadi gimana nih kalau misalnya minat sama rumahnya, kira-kira kapan mulai terjadi? Saya langsung BP ya. Nomor rekeningnya berapa? Boleh, nanti abis ini kita urus ya kalau gitu, berarti sudah deal dengan harga tersebut. Terima kasih. CC ya.